Sebelum masuk ke inti cerita, aku ingin menjelaskan tempat tinggalku. Aku berasal dari sebuah desa, sebut saja desa baru. Desaku dan desa sebelah dibatasi oleh hutan pohon bambu. Warga menyebut hutan tersebut adalah tempat yang angker. Tak hanya beberapa warga yang diganggu sama penghuni pohon bambu, tapi hampir semua warga dari dua desa yang lewat hutan ketika malam pasti diganggu oleh sosok gaib. Jalannya lumayan lebar. Jangankan sepeda motor, mobil pun bisa melewati jalan tersebut. Tapi jalannya lumayan bergelombang dan naik turun, membuat pengendara yang lewat tak bisa melalui hutan ini dengan cepat. Bambu yang tersusun rapi di pinggir jalan melingkar, membentuk seperti terowongan. Karena ketemunya kedua bambu dari sisi berlawanan yang membengkok. Di dekat jalan yang menikung tajam, ada batu besar yang biasa disebut warga sebagai batu peci. Konon, kata warga yang pernah melihat sosok gaib yang duduk di atas batu tersebut. Mereka menjelaskan kalau di atas batu sering dinampakkan sosok kakek mengenakan peci. Tapi terkadang hanya ada peci saja di atas batu tersebut. Peci itu seperti lampu yang berpijar. Kadang ada dan terkadang hilang dengan sendirinya. Ada lagi dan hilang lagi. Namun, bukan sosok ini yang meresahkan pengguna jalan, tapi sosok perempuan berbaju merah yang kerap usil dan jahil pada setiap orang yang lewat. Mari kita mulai masuk ke inti cerita. Aku bukanlah Pak Sarman, si tukang ojek. Tapi sebagai seorang penulis yang selalu mengambil sudut pandang dari salah satu tokoh, aku akan bercerita dari sudut pandang Pak Sarman terlebih dahulu. Pukul 2 dini hari, aku baru pulang mengojek. Rumahku berada di desa baru. Pulang jam segini sambil melewati hutan bambu membawa kesan seram. Jalanan begitu gelap. Cahaya dari lampu motor adalah penerangan satu-satunya. Aku melaju dengan kecepatan 20 km per jam. Bisa dibilang cukup lambat kalau di jalanan halus yang ramah lingkungan. Melaju segitu saja membuatku agak was-was, takut mengantuk dan tergelincir jatuh ke arah pepohonan. Dari kejauhan terlihat dengan samar sosok wanita berdiri mengenakan kebaya merah. Wanita tersebut melambai dan aku berhenti tepat di sebelahnya. Warna kebayanya begitu kusam. Sepertinya perempuan tersebut mengenakan baju yang berusia cukup lama. Tapi kalau dilihat dari parasnya yang cantik, tak mungkin juga kalau dia seorang gelandangan. Mau dibilang dari kalangan ningrat, tak mungkin juga. Ya Mbak, mau kemana? Tanyaku penasaran sambil melihat setiap jengkal tubuh wanita tersebut. Belum sampai kaki, wanita itu balas menjawab, membuatku melirik lagi ke arah wajahnya yang cantik. Pak, antar aku ke kampung baru, ucapnya dengan nada datar. Kebetulan sekali, sambil pulang, aku mendapatkan penumpang, pikirku. Lantas perempuan tersebut naik ke jok belakang motor. Nyet, beban wanita itu begitu berat. Padahal aku biasa membawa orang gemuk, tapi tak seberat dia. Tubuhnya yang berisi bak gitar Spanyol tak menandakan kalau dia orang yang ringan. Aku memasang gigi satu dan mencoba menarik gas dengan perlahan. Tapi tak kuat menghentak.
berasa begitu berat. Motorku jalan dengan perlahan. Terdengar suara menggelecit dari shock breaker, seakan tak mampu menahan bobot penumpang. Tiba di jalan turun dan menikung tajam, aku menginjak rem kuat-kuat. Motor sedikit bergoyang. Tanganku terasa pegal dan merasa tak mampu memegang setir. Semakin lama semakin berat saja, membuatku berkeringat hebat. Lumayan agak lama, akhirnya berasa ringan. Aduh, ringan. Apa perempuan itu jatuh? Gumamku dalam hati. Aku menginjak rem kuat-kuat. Lantas menoleh ke belakang dan memanggil, "Mbak, Mbak." Mataku menelisik jauh ke arah belakang motor. Tak nampak seorang pun di sana. Perempuan itu juga tak menyahut panggilanku. Dari sini aku mulai takut dan kebingungan. Lantas ingat akan cerita warga tentang sosok wanita berkebaya merah yang kerap mengganggu pengguna jalan. Berasa ada yang meniup tengkukku. Aku bergetar, bergidik ngeri. Lantas aku melanjutkan perjalanan dan tak lama sampai juga di Desa Baru. Itulah yang Pak Sarman ceritakan kepada warga. Tapi aku tak percaya dengan cerita Pak Sarman. Aku tertawa. Kalau ada seseorang yang bercerita pasal hantu, bagiku hantu adalah mitos dan dongeng belaka. Oh iya, sampai lupa berkenalan. Namaku Jarot. Aku pengantin baru. Leli adalah nama istriku. Dia berasal dari desa lama. Aku mencari nafkah dengan berjualan bensin di depan rumah orang tuaku di Desa Baru. Aku terpaksa berjualan di depan rumah orang tuaku karena belum mempunyai rumah sendiri. Leli tak mau ikut denganku untuk tinggal di rumah orang tuanya. Leli beralasan dia tak mau meninggalkan neneknya sendirian di rumah tersebut. Orang tua Leli berpisah dan mereka sudah mempunyai pasangan hidup masing-masing. Apalagi kedua orang tuanya tak begitu peduli pada nasib Leli. Mau tidak mau, aku pun menuruti kemauannya. Jadi setiap hari aku selalu pulang pergi. Aku tak mempunyai kendaraan. Kadang minta tolong sama teman untuk mengantar. Tapi terkadang aku memilih untuk jalan kaki kalau tak ada seorang pun yang mau mengantar. Sedangkan untuk jarak tempuh antar desa adalah 5 km. Mau tak mau, aku harus berjalan untuk mengais rezeki. Kalau malam, terkadang aku menghabiskan waktu bersama teman dan pulang larut malam. Tapi beda dengan malam ini. Entah kemakan sama cerita Pak Sarman atau memang mereka penakut, sampai-sampai tak ada yang mau mengantar aku pulang. Tepat pukul 12 malam, aku pulang berjalan kaki. Malam ini begitu sepi, sampai tak ada satupun kendaraan yang lewat. Cahaya flash dari handphone aku gunakan sebagai penerang jalan. Aku jalan dengan santai, tanpa ada rasa takut dan was-was. Langkahku terhenti saat melihat sebuah peci di atas batu besar. Aku tersenyum dan lanjutkan perjalanan. Hihihihi. Nyaring terdengar suara tertawa seorang perempuan. Hus. Kelebat bayangan merah melayang begitu cepat melewatiku. Dari bambu sebelah kiri sampai bambu sebelah kanan. Dia menghilang di balik pohon bambu, membuatku semakin penasaran sama sosok tersebut. Malam berikutnya, aku menanti kejadian yang sama dengan kemarin. Di batu tersebut,
nampak ada sebuah peci dan suara tertawa disertai sekelebat sosok kain merah. Tapi aku kecewa karena masih belum melihat jelas sosok perempuan tersebut. Aku berpikiran kalau ada seorang yang sengaja mengerjaiku. Ah, dasar pengecut, teriakku menantang. 2 hari berturut-turut aku pulang pukul 12 malam. Berbeda dengan hari ini, aku sengaja pulang pukul 2 dini hari supaya bisa membuktikan kalau hantu itu tidak ada. Dan ada seorang yang berpura-pura menjadi hantu untuk menakuti orang yang melintas. Tiba di batu besar, biasanya aku melihat peci. Tapi kali ini aku melihat sosok tua renta mengenakan peci dan duduk di atas batu. Aku penasaran dan mencoba mendekati sosok tersebut. Belum cukup dekat, sosok kakek itu tiba-tiba menghilang dari pandangan. Aku kaget dan kaki bergetar hebat. Ya, aku ketakutan. Bulu kuduku kian meremang. Mau berbalik kembali pulang ke rumah orang tua? Apa kata mereka nanti? Maka aku bilang, masa aku dibilang penakut dan mulai percaya akan adanya hantu. Nyaliku kembali berkobar dan aku lanjutkan untuk berjalan. Hihihihi. Suara tertawa kembali terdengar. Beda dengan kali ini, dia melayang dengan perlahan sambil melempar batu kerikil ke arahku. Pletak! Batu yang dia lempar mengenai kening. Aku teriak kesakitan sambil memegang kening yang mulai mengeluarkan darah. Aku lari ketakutan. Detak jantung begitu kencang, membuatnya memompa darah begitu hebat. Sampai darah dari keningku bercucuran membasahi jalanan. Sosok wanita tersebut masih terus tertawa tanpa henti. Suara tak lagi terdengar saat aku sudah dekat dengan rumah warga. Semenjak kejadian tersebut, aku lebih memilih menginap di rumah orang tua kalau sudah kemalaman untuk pulang. Sekian. Kita bisa ambil sisi positif dalam cerita tersebut. Percayalah, kalau kita tak hidup sendirian, tapi hidup berdampingan dengan sosok yang tak kasat mata. Bukan untuk menakuti, hanya untuk mengingatkan. Kalau kita melewati tempat yang dianggap angker, jangan lupa permisi dan berdoa menurut agama masing-masing, agar bisa dilindungi oleh Tuhan dan selamat sampai tujuan.